Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Plasma ini kan diambil dari penyintas COVID yang sudah memenuhi syarat ya. Prinsipnya adalah menambah antibodi pada penderita yang sedang menderita COVID yang titer antibodinya rendah. Memang kesembuhan satu itu belum bisa dinyatakan secara signifikan dalam dunia medis. Tetapi kita harus bersyukur bahwa ada satu modalitas terapi yang sudah bisa dilakukan di Indonesia. Dalam keadaan kedaruratan atau ketiadaan obat yang ampuh ini, maka FDA dan WHO memperbolehkan dalam tanda petik, tetapi harus dalam konteks uji klinik. Pasti kalau misalnya kita saling bekerja sama juga akan sangat baik untuk pelaksanaan terapi plasma ini. COVID-19 masih menjadi ancaman. Memasuki bulan keempat, Indonesia terus berjuang melawan virus yang bermula dari Wuhan, Tiongkok ini. Berawal dari 3 kasus di bulan Maret, hingga saat ini kasus infeksi telah mencapai lebih dari 50.000. Dengan kenaikan rata-rata per hari, 1.000 kasus dalam 2 pekan terakhir. Indonesia menjadi negara dengan kasus terbanyak di Asia Tenggara, menggantikan Singapura yang sebelumnya menempati posisi pertama. Pasien yang kami rawat 3 lantai itu macam-macam cirinya ya. Yang paling dirasakan oleh penderita adalah sesak napas, ya, batuk, kemudian terasa ngilu badan, kemudian lemah letih dan lesu. Ada juga yang diare, ya, kemudian panas pada sore-sore hari atau malam hari, dan terasa ngilu di seluruh badan atau tulang. Selain pasien dengan gejala, angka orang yang terjangkit tanpa gejala semakin tinggi. COVID-19 seolah menjadi silent killer bagi orang yang rentan. Dan hingga kini, belum ada obat yang teruji klinis terbukti dapat membunuh virus corona. Bagus ya. Coba angkat tangan. Betul ya. Ini agak ini ada bungkusnya ya. Ya. Ya, di sini kami menggunakan 3 obat ya. Kami gunakan azitromisin
1 kali 500, kemudian kloroquine 2 kali 500. Kemudian untuk kasus yang berat kita tambahkan oseltamivir. Tamiflu. Ya, Tamiflu 2 kali 75. Ya, kita berikan sampai 7 hari, kadang sampai 14 hari gitu ya. Dan tetap memantau fungsi hati dan fungsi ginjal, karena obat-obat tadi mempunyai efek ke tanah, juga membuat efek susah tidur, insomnia gitu ya, dan mual gitu ya. Peneliti Eijkman Institute mengungkap hanya ada 2 cara untuk membunuh virus corona. Sebetulnya yang bisa menyembuhkan virus corona ini sampai saat ini, karena memang belum ada obat yang betul-betul jitu, ampuh, adalah imunitas ya. Imunitas tubuh, apakah itu dengan sendirinya terbentuk ataukah dibuat, diinduksi dengan vaksin, ataukah diberi bantuan antibodi bagi yang imunitasnya tidak mampu membersihkan. Contohnya pada orang muda yang tidak mempunyai kelainan, imunitasnya baik dan tidak terlalu banyak virus yang masuk, maka dia dalam beberapa waktu, 2 minggu gitu, dia bisa mengatasi dan sembuh. Dan vaksin pun diharapkan menginduksi sistem imun untuk keluar antibodi yang nantinya bisa menangkal kalau ada virus masuk. Vaksin menjadi obat pencegah satu-satunya, namun tak akan dapat disebar dalam waktu dekat. Sementara tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia sempat menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Ketiadaan obat dan mendesaknya kebutuhan untuk meningkatkan kesembuhan dan menyelamatkan nyawa manusia. Pemerintah bersama Lembaga Mikrobiologi Eijkman Institute melakukan sebuah upaya percobaan terapi plasma. Terapi plasma konvalesen adalah proses pemberian plasma darah kepada pasien COVID-19. Plasma darah diambil dari pasien sembuh yang telah dinyatakan negatif virus corona. Plasma dari para penyintas memiliki antibodi atau kekebalan tubuh terhadap virus corona. Maka jika diberikan kepada pasien positif COVID, antibodi plasma ini akan membunuh virus sekaligus mengatasi peradangan yang disebabkan oleh COVID-19. Perkenalkan, nama saya Ermina. Saya adalah pasien COVID yang sudah sembuh. Ibu Hermina adalah satu dari 10 orang pertama yang menerima terapi plasma dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Berusia 54 tahun, Ibu Hermina termasuk pasien rentan. Saya kan yang saya rasa itu lambung ya. Karena lambung saya tidak bisa makan. Saya tidak bisa makan, itu selalu mual gitu ya. Jadi tidak ada nafsu makan gitu. Kalau saya batuk, pilek, sesek saya tidak ada. Keluhan saya itu ada di lambung saya, seperti itu. Hari Senin ya, hari yang ke-7 saya dirawat. Saya mendapatkan plasma itu. Prosesnya panjang ya, karena saya dirawat di sini 21 hari. Jadi karena waktu itu habis dapat plasma, kemudian saya makannya, saya tetap mencoba untuk tetap makan gitu ya, walaupun sedikit, tapi sayur, buah, lauk, yang untuk nutrisi tetap saya makan. Cuman kalau nasi saya memang susah ya. Terus kemudian pada hari keberapa saya lupa ya, itu saya
hasil kan dari begitu masuk di UGD kan ya, itu di swab ya, hasilnya negatif. Kemudian hari kedua di UGD itu saya diare. Nah, di swab lagi saya hasilnya positif. Kemudian di atas ya kan di perawatan itu setelah mendapat itu saya sempat kena muntaber. Itu. Terus kemudian di swab yang tadinya udah negatif positif lagi, seperti itu. RSPAD Gatot Subroto menjadi rumah sakit pusat penelitian terapi plasma konvalesen. Sekaligus menjadi rumah sakit pertama yang menguji terapi ini kepada pasien COVID-19. Nama saya Dr. Nana Sarnadi, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya di RSPAD ini selaku Direktur Pengembangan dan Riset. Jadi RSPAD ini memang sebagai peneliti pertama yang rumah sakit untuk penelitian konvalesen plasma ini. Memang kami berkolaborasi dengan dua lembaga lain, yaitu Eijkman maupun Bio Farma. Eijkman adalah untuk melakukan pemeriksaan netralisasi antibodi. Jadi kita memeriksakan antibodi itu seberapa jauh dalam bisa menetralkan virusnya. Kemudian Bio Farma pemeriksaan titer antibodinya. Jadi mengukur antibodi dari donor yang plasma donor yang kita terima seberapa besar titer antibodinya. Nah, RSPAD sendiri itu mulai dari perekrutan terhadap donor untuk plasma, juga nanti plasma itu dilakukan aferesis di unit transfusi darah. Selanjutnya kita berikan pada resipien atau penderita dari COVID-19 ini yang stadium berat sampai kritis. Terapi plasma masih dalam tahap penelitian. Artinya, proses uji klinis masih harus dilakukan. Dan sementara, belum dapat diambil kesimpulan besaran presentase kesembuhan pasien dalam terapi ini. Maka, pertimbangan dan persetujuan keluarga menjadi syarat mutlak sebelum dilakukan donor plasma. Ya sebenarnya awal saya sempat konsuling dulu dengan dokternya, dan itu dijelaskan apa itu plasma darah, resikonya apa, efek sampingnya apa, efek kedepannya apa. Dan itu awalnya saya juga mengira saya kurang setuju karena itu masih percobaan. Ya namanya juga percobaan, bisa berhasil, bisa gagal gitu. Jadi ya saya diskusi lagi sama keluarga, dan ya itu mungkin caranya gitu. Akhirnya saya setuju. Dari 7 ibu saya yang sembuh. Terapi plasma ini bersifat khusus. Ada beberapa kriteria pasien yang tidak boleh menerima terapi ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Retno Wihastuti, spesialis paru. Saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Gatot Subroto, Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto sebagai staf medik fungsional. Kami menangani pasien rawat jalan maupun pasien-pasien rawat inap. Pasien rawat inap baik yang dirawat di isolasi tekanan negatif maupun yang di ruang biasa. Jadi kalau pasien yang nggak menerima dulu, gampang satu, ibu hamil, menyusui, itu nggak bisa ya. Kemudian orang dengan riwayat penyakit autoimun atau dia ada kontraindikasi terhadap pemberian plasma. Sebetulnya kan pemberian plasma itu hampir sama sama transfusi darah, ya kan? Prinsipnya hampir sama karena kan plasma konvalesen adalah komponen darah. Jadi orang-orang yang tidak bisa diberikan transfusi darah juga tidak bisa kita berikan plasma konvalesen, atau ada riwayat alergi terhadap transfusi darah itu juga kita tidak berikan. Nah, pasien yang bisa kita berikan satu usia
di atas 18 tahun. Kemudian kita berikan pada pasien-pasien yang sesak berat atau secara klinis keadaan umumnya berat. Kemudian juga ada penyakit penyerta yang lain, jadi seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, atau saat ini juga diberikan pada pasien-pasien dengan obesitas, jadi yang gemuk sekali, itu juga biasanya berat. Penelitian fase pertama ya, jadi memang masih banyak sebetulnya bisa kita berikan dari awal. Kalau dari awal sudah kita diagnosis berat, atau yang dalam perawatan menjadi berat, itu juga bisa kita berikan. Jadi ya bervariasi. Ada yang kita berikan dari baru hari kedua, ketiga udah kita berikan. Ada juga yang kita berikan lebih dari 10, setelah dirawat lebih dari 10 hari, tetapi mengalami perburukan. Unit transfusi darah adalah kunci pelaksanaan terapi plasma konvalesen. Disinilah plasma darah didonorkan, lalu disimpan. Prinsipnya adalah unit transfusi darah yang sudah memiliki sarana prasarana, dalam hal ini plasmafaresis, bisa melakukan. Jadi di samping unit transfusi darah, tentu Palang Merah Indonesia juga beberapa yang sudah memiliki alat ini tentu bisa melakukan. Disinilah satu tim kami, yaitu tim dari patologi klinik yang bertugas di unit transfusi darah. Mereka lah yang mengambil plasma dari pendonor pasien-pasien COVID yang telah sembuh. Mari kita masuk. Saya Dr. Dwi Novianingtyas, spesialis patologi klinik. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Saat ini memang seperti yang sudah terdengar ya di mana-mana bahwa RSPAD sedang melakukan riset untuk terapi plasma konvalesen. Maka di unit transfusi darah kami ini terlibat dalam perekrutan pendonornya. Ini ruangan kita untuk ruang pendonor. Di sini kami memiliki salah satu alat ini yang digunakan saat ini untuk pengambilan proses plasma. Itu yang disebut nantinya untuk terapi plasma konvalesen. Prosesnya seperti donor darah biasa yang sudah diketahui oleh masyarakat. Namun di sini menggunakan alat ini nanti kita hanya mengambil plasmanya saja. Jadi plasma itu cairan yang berwarna putih atau bening kekuningan. Nanti sel darah merahnya yang akan kita kembalikan ke dalam tubuhnya si pendonor. Arlansyah adalah salah satu penyintas COVID yang sukarela dan memenuhi syarat untuk mendonorkan plasmanya. Namun tidak semua penyintas memenuhi syarat sebagai pendonor. Ada ketentuan khusus dan serangkaian tes yang harus dilakukan untuk menentukan kelayakan. Ya, karena kan plasma itu sebenarnya kan ini plasma dari donor yang pernah menderita COVID-19. Ya, artinya dia udah pernah positif, kemudian memang si donor itu sudah dinyatakan negatif dengan pemeriksaan PCR 2 kali negatif dan sudah bebas gejala. Namun kan ini yang perlu diwaspadai juga karena ini darah dari orang lain ke orang
lain, ya kan. Ini yang perlu kita waspadai. Selain itu juga risiko-risiko alergi dari si penderita. Kemudian plasma dari donor itu juga kita sudah harus dilakukan pemeriksaan bahwa donor itu tidak mempunyai penyakit infeksi menular. Kita jelaskan ke pasiennya bisa dalam range 200 sampai 600 mili. Namun pengambilan maksimalnya itu sesuai dengan Permenkes ada 10,5 cc per kilogram berat badan. Setelah dilakukan pencucian tangan, dilakukan desinfeksi, kita lokalisasi letak pembuluh darahnya, kita cari aksesnya tentu yang bagus ya, karena akses dari pembuluh darah yang akan ditusuk itu mempengaruhi prosesnya. Kalau misalkan aksesnya dia tidak lancar, ini nanti juga pumping ataupun penarikannya nggak cepat. Kemudian ini sudah berhasil masuk pembuluh darah tengahnya, sel darah merahnya pun ikut terambil. Jadi setelah pengambilan pada satu tahap sekitar ada 200 cc-an, selnya ini darahnya ini akan masuk ke dalam, ada alat di bagian dalamnya seperti lampu bolam ya, bulb gitu. Nanti akan dipisahkan di sentrifuge, jadi dipisahkan secara berdasarkan berat jenis. Nanti akan terpisah sel eritrositnya sendiri dan nanti plasmanya termasuk ke dalam kantong yang ditampung. Periode waktu pendonor pun sangat terbatas, karena kadar antibodi yang berada di dalam tubuhnya harus berada dalam angka yang masih cukup tinggi. Karena semakin lama waktu kesembuhan, kadar antibodi pun akan semakin berkurang. Ini adalah kali kedua Arlansyah mendonorkan darahnya. Nama saya Arlansyah. Alhamdulillah ini yang kedua kali saya melakukan transfusi pendonoran. Waktu pertama kemarin, waktu di bulan Maret itu saya kan dirawat karena setelah melakukan pemeriksaan ternyata saya dinyatakan positif sebagai pasien COVID. Ya, mungkin saya ingin syukuri atas kesembuhan saya, ingin berbagi kepada pasien-pasien yang masih dirawat dan perawatan supaya mereka segera sembuh. Dibutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit untuk menyelesaikan pengambilan plasma darah. Setelah plasma dipisahkan, maka proses selanjutnya adalah uji lab dan kemudian plasma disimpan. Setelah kita kolek atau kumpulkan plasma konvalesennya, jadi kita lakukan pemeriksaan terhadap beberapa penyakit infeksi menular seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV dan juga sifilis. Terapi plasma bersifat sangat khusus. Selain pendonor dan penerima tentu harus bergolongan darah yang sama, jumlahnya pun sangat terbatas. Kendalanya tadi sarana prasarana, belum semua unit transfusi darah mampu untuk mengambil sampel plasma ini. Apakah plasma konvalesen ini bisa dipakai untuk pasien sebelum ada hasil penelitian? Karena pertimbangan kedaruratan serta urgensi pengobatan untuk kasus-kasus yang berat dan sangat berat, pemberian terapi plasma konvalesen bisa diberikan. Pertimbangannya adalah bahwa pada pasien ini
dalam kondisi yang kritis, sehingga kita harus menyelamatkan pasien dengan berbagai upaya, termasuk plasma konvalesen yang sudah secara beberapa laporan kasus bermanfaat untuk pasien. Sudah ada 9 atau 10 rumah sakit yang mengajukan permintaan dari plasma konvalesen di RSPAD, dan kami juga berhitung sesuai dengan stok. Apabila stok ada, tentu kami akan sampaikan sebagaimana arahan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat maupun Bapak Menteri Kesehatan. Berstatus masih dalam tahap penelitian, terapi plasma konvalesen belum dapat secara massal dilakukan di rumah sakit di seluruh tanah air. Namun dalam permintaan khusus dan kondisi darurat, sebuah rumah sakit swasta mencoba terapi plasma pada seorang pasien COVID-19. Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Saya Dr. Sinta Vera Renata Hutajulu. Saya seorang anestesiologi, konsultan intensif care. Saya bekerja di ASYU Rumah Sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Hari ini saya akan memeriksa kondisi Bapak Aliudin. Kalau semuanya stabil, Bapak Aliudin hari ini direncanakan pindah ke ruang rawat biasa. Karena hasil swab kemarin sudah 3 kali negatif. Jadi saya hanya mencek aja kondisinya stabil semua, kita pindahkan ke ruang rawat biasa. Kita masuk. Selamat siang Pak Aliudin. Selamat siang dokter. Ayo, gimana kabar? Luar biasa ya perjalanannya. Aliudin adalah pasien COVID-19 penerima terapi plasma konvalesen yang sempat kritis dan kini telah berangsur pulih. Namun ia masih harus dirawat di ruang isolasi ICU rumah sakit. Hari ini Bapak pindah ke ruang rawat biasa, nggak di ICU lagi, ya. Tapi tetap masih isolasi. Nanti sampai hari ke-14 dari swab yang pertama kemarin negatif. Setelah itu Bapak udah bebas. Normal semua ya? Normal Pak. Alhamdulillah. Iya. Puji Tuhan Pak. Bapak hampir sebulan, udah sebulan lebih ya? Sebulan lebih. Iya. Perjuangan untuk mendapatkan terapi plasma konvalesen ini cukup panjang. Dari beberapa pasien yang kita rawat sebelumnya, tidak satu pun yang berhasil. Karena memang terapi utamanya belum ada. Dan ketika pasien yang kami rawat di ICU ini masuk, usianya masih 49 tahun, sangat sedih sekali kalau kami tidak dapat membantu mengobati pasien ini. Saya segera menghubungi Dr. Monica dan menceritakan tentang kondisi pasien ini, berharap mendapat bantuan untuk mencoba terapi plasma konvalesen. Karena di rumah sakit saya tidak mempunyai unit transfusi darah, dan kami juga nggak tahu harus mencari donor kemana, sehingga untuk mendapatkan plasma konvalesen ini rasanya mustahil. Tetapi puji Tuhan, Dr. Monik sangat membantu. Melalui beliau, saya diperkenalkan kepada tim TPK RSPAD, Dr. Nana, dan dengan bantuan CEO MHJS, Dr. Beni, kita menjalin kerjasama dengan RSPAD, dan pada akhirnya pasien kami dapat diberikan terapi plasma konvalesen. Pasien yang akan diberikan plasma ini seyogyanya memenuhi kriteria yang telah kita tentukan, karena kan tidak semua penderita COVID ini bisa diberikan plasma secara seluruhnya. Jadi harus ada kriterianya,
kemudian juga pasien itu dan atau keluarganya sudah melakukan penandatanganan informed consent, melakukan persetujuan dan sukarela untuk diberikan plasma atau memang dibutuhkan. Kemudian juga pasien darah pasien tersebut harus dilakukan cross match, itu dikirim nanti darah untuk cross match-nya ke RSPAD, nanti akan di RSPAD akan diperiksa cross match-nya apakah nanti kompatibel nggak darah pasien yang akan diberikan itu dengan plasma yang tersedia, demikian. Sempat berada dalam masa kritis, dalam tes swab terakhir, Aliudin telah dinyatakan negatif COVID-19. Dan hari ini ia akan dipindahkan dari ruang isolasi ke ruang perawatan pasien biasa untuk selanjutnya menunggu kepulangan. Nama saya Aliudin, umur 49 tahun. Saya udah nggak tahu apa-apa pas itu ya dok ya. Nggak tahu dokter diterapkan terapi plasma itu. Cuma dari pihak rumah sakit minta izin ke keluarga, itu aja yang saya tahu. Ya kondisi saya tadinya buruk ya dok ya. Terus dokter menyarankan, ayo kita berdoa sama-sama, kita berusaha sama-sama sambil berdoa. Akhirnya membaik sampai sekarang. Pesan saya itu penyakit ini ada gitu, jangan dianggap sepele gitu. Tadinya saya nggak peduli, maksudnya kita masih punya Tuhan gitu yang menjaga kesehatan kita. Saya jarang pakai masker kalau di rumah. Akhirnya saya kena juga. Saya masih bertemu orang-orang baik, dokter baik, perawat yang bagus-bagus. Baik, semua itu yang memotivasi saya untuk tetap hidup. Tadinya saya udah mau nyerah gitu, sampai saya mau ngomong, dalam hati saya mau ngomong sama dokter kalau saya harus mati mau dibius aja biar matinya nggak terasa sakit. Akhirnya saya kembali lagi kalau saya masih punya Tuhan, kenapa nggak berdoa sama Tuhan aja. Nah, kemudian dokter juga, mari Pak kita sama-sama berdoa, sama-sama berusaha mengobati COVID ini. Ini sungguh luar biasa dan sangat-sangat bersyukur karena modalitas terapi yang ada ini ternyata pada akhirnya bisa menyembuhkan pasien kami. Jadi ini patut disyukuri dan juga masyarakat awam perlu tahu bahwa ada satu terapi yang cukup menjanjikan. Memang kesembuhan satu itu belum bisa dinyatakan secara signifikan dalam dunia medis, tetapi kita harus bersyukur bahwa ada satu modalitas terapi yang sudah bisa dilakukan di Indonesia. Dengan terapi plasma konvalesen ini, kita bisa mencobanya. Proses pengajuan permohonan plasma antara Dr. Sinta dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dijembatani oleh Dr. Monika Raharjo. Nama saya Dr. Teresia Monika Raharjo, spesialis anestesi, konsultan ICU, dan Master of Science. Pada tanggal 2 April 2020, saya dihubungi oleh sekretariat dari Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Dari situ dinyatakan akan telekonferensi pada tanggal 2 April tersebut. Setelah telekonferensi, beliau menyatakan kepada saya untuk segera membuat prosedurnya. Jadi saya selesaikan prosedur itu dalam waktu sehari. Pada tanggal 3 April 2020 terkumpullah 35 orang termasuk saya. Nah, kemudian dari mereka menganjurkan kita bikin buku penata laksanaannya. Nah, jadi prosedur yang saya buat memang menjadi dasar dari buku penata laksanaan TPK bagi pasien COVID di Indonesia. Nah, setelah itu memang dari pusat-pusat rumah sakit rujukan mulai nih
pada berminat untuk bagaimana ya caranya melaksanakan terapi plasma. Kemudian juga untuk memperluas ini, maka saya juga mengunjungi RSPAD. Setidaknya karena saya sangat tahu bahwa RSPAD itu adalah pusat rumah sakit rujukan, dan kemudian juga dia rujukan utama ya di Jakarta, dia juga rumah sakit kepresidenan. Pasti kalau misalnya kita saling bekerja sama juga akan sangat baik untuk pelaksanaan terapi plasma ini. Terapi plasma konvalesen saat ini menjadi sebuah harapan baru. Namun peneliti Eijkman Profesor David kembali menekankan bahwa penerapan terapi plasma ini masih akan berjalan hingga mencapai tahap uji klinis nantinya. Sebetulnya ini pemberian plasma ini belum menjadi protokol. Mohon ini dicatat ini. Belum menjadi protokol karena apa? Belum tahu saat yang tepat kapan. Apakah itu diberikan pada orang yang sudah parah atau fase lebih dini lagi. Kemudian juga belum tahu apakah antibodi yang ada di dalam plasma itu cocok atau tidak. Itu. Dan juga belum tahu juga cara pemberiannya bagaimana, dosisnya bagaimana. Jadi karena itulah maka dalam keadaan kedaruratan atau ketiadaan obat yang ampuh ini, maka FDA dan WHO memperbolehkan dalam tanda petik, tetapi harus dalam konteks uji klinik. Uji kliniknya itu dilihat efek sampingnya, dilihat efikasinya, lalu juga dilihat lagi cara pemberiannya bagaimana. Nah, itulah namanya uji klinik. Pada fase 1, jadi uji klinik ada 3 fase. Fase 1, fase 2, fase 3, dan kalau fase 4 kalau sudah dipakai ya. Nah, fase 1 ini ditujukan untuk menilai apakah obat ataupun bahan tersebut aman. Nah ini, ternyata kalau sudah lewat fase 1, oh ini tidak memperburuk keadaan. Ini dilanjutkan ke fase 2 yang menilai efikasinya. Nah ini dengan pembanding kalau fase 2. Pembandingnya adalah orang yang tidak diberi obat plasma ini, tidak diberi plasma ini bagaimana, sedangkan yang diberi plasma bagaimana. Dibolehkan karena memang belum jelas, seperti tadi saya katakan, khasiatnya itu masih belum bisa dipastikan, oh kalau dikasih ini yakin pasti sembuh. Enggak, itu bukan drug, belum diketahui. Beberapa menyebut terapi plasma adalah vaksin pasif. Namun para ahli dan dokter menekankan bahwa terapi plasma sangat berbeda dengan vaksin dan tidak mungkin diberikan kepada orang yang sehat. Memang beda ini bukan vaksin ya. Kalau ini kan plasma darah dari darah pasien, yang pasien yang sudah sembuh kita mengambil antibodinya. Jadi kita yang berikan pada pasien itu kita meningkatkan antibodinya dari pasien. Kalau vaksin itu kan kita memberikan suatu virus yang sudah dimatikan dan makan, kemudian berikan imunisasi secara aktif gitu kepada pasien, dan itu bisa sebagai pencegahan. Nah, kalau plasma ini sebenarnya bukan pencegahan, justru terapi pada pasien-pasien yang sedang menderita. Kalau vaksin ini kan orang justru yang diambil, yang berikan itu orang yang tidak sedang menderita, karena untuk mencegah kenanya COVID ini. Sebenarnya tidak efektif, tidak efisien ya, tidak, karena kalau yang sehat pasti kan antibodinya tuh cukup tinggi. Seperti tadi saya bilang bahwa
plasma itu prinsipnya adalah menambah antibodi pada penderita yang sedang menderita COVID yang titer antibodinya rendah gitu loh, seperti itu. Vaksin masih menjadi obat pencegahan satu-satunya untuk virus novel corona. Seiring dengan penelitian terapi plasma, Lembaga Eijkman pun mengembangkan vaksin yang akan diproduksi Indonesia. Vaksin adalah program pemerintah yang akan targetnya adalah kita akan memproduksi sendiri, tetapi kita juga melihat bahwa kalau kita membuat vaksin itu tahapannya akan bermacam-macam. Yang akan dikerjakan di Indonesia adalah membuat vaksin subunit, jadi artinya dari potongan genetik RNA virus itu, lalu itu kita proses sehingga menjadi protein. Nah, protein namanya protein rekombinan, itulah yang nanti jadi vaksin. 12 bulan kira-kira nanti baru masuk ke uji klinik manusia. Agak lama, tetapi kita punya keleluasaan, kita bisa mengganti virus itu. Satu tahun adalah waktu tunggu hingga vaksin COVID-19 benar-benar dapat diuji pada manusia. Dan hingga kini, terapi plasma masih menjadi harapan sementara pembunuh virus yang ada di dalam tubuh. Satu faktor paling penting dalam terapi plasma adalah para penyintas yang diharapkan mau dan secara sukarela mendonorkan plasma darahnya. Karena hanya dengan bantuan merekalah, dokter dan para peneliti mampu membantu pasien untuk mencapai kesembuhan. Jadi untuk para penyintas COVID, yang pertama justru kami juga secara volunteer ternyata mereka banyak yang ingin berbagi. Bahkan beberapa penyintas COVID yang juga akhirnya kemudian berdonasi dan sebagainya. Dalam hal ini kami menghimbau bahwa teman-teman penyintas COVID agar juga mendonorkan plasma untuk pasien yang lain. Beli handphone, mereknya Android, belinya di daerah Serpong. Ayo para penyintas COVID, donor plasma dong. Metro TV, knowledge to elevate.